Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah. Sahabat Muslim, ada satu karya seni yang jikalau dilihat-lihat seolah melecehkan umat Muslim. Namun ternyata filosofinya malah mengejutkan sekaligus bikin geram orang Yahudi. Lantas apakah yang membuat Yahudi begitu marah? Mari simak video ini. Kita sebagai umat Muslim tentu akan marah ketika melihat patung bernama Stairway to Heaven ini, yakni karya seni dari seniman Spanyol Eugenio Merino, di mana Muslim diposisikan paling bawah dalam keadaan sujud. Sedangkan ada dua patung yang berada di atas Muslim, Nasrani dalam keadaan berlutut, dan Yahudi berada paling atas dalam keadaan berdiri. Tapi anehnya, malah orang Yahudi pula yang tidak suka dengan karya seni tersebut. Pasalnya ada seorang Yahudi melihat pertunjukan seni tersebut, namun ia malah marah. Lalu seorang Nasrani bertanya, "Kenapa Anda tidak suka? Padahal patung Nasrani dan Yahudi berada di posisi yang paling atas. Ini cukup menghinakan Muslim." Lalu orang Yahudi itu pun menjawab, "Kalau umat Islam itu bangkit, pasti kita semua akan runtuh." Itulah filosofi sebenarnya dari seni ini. Memang, orang-orang Yahudi dan Nasrani selalu ingin melecehkan, menghancurkan, bahkan memusnahkan Islam dari muka bumi ini. Tujuan mereka hidup hanya satu, yakni membasmi umat Islam. Keinginan ini selalu diwujudkan dengan segala cara dan upaya. Sudah menjadi takdir juga bagi mereka bahwa Allah telah mencatat mereka sebagai makhluk yang keinginannya hanya menghancurkan umat Islam, sehingga umat Islam mau mengikuti ajaran mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. Namun cara dan upaya mereka untuk menghancurkan umat Islam sebenarnya bisa dibalik untuk kemudian mengalahkan mereka. Hal ini salah satunya dipahami dari cara mereka melecehkan Islam melalui karya seni ini. Bayangkan saja, gambar tersebut dilihat sepintas secara zahir Islam memang di bawah dengan arti dilecehkan. Namun ketika Islam yang ada di bawah dalam keadaan sujud, kemudian bangkit dari sujudnya, tidak perlu bangkit sampai berdiri, cukup bangkit untuk duduk tawaruk, secara otomatis Yahudi dan Nasrani yang ada di atas akan jatuh tersungkur. Ketika hanya bangkit untuk duduk tawaruk saja, mereka sudah jatuh. Apalagi ketika bangkit untuk berdiri, apakah tidak mungkin bisa langsung membasmi mereka yang dalam keadaan tersungkur? Jadi sebenarnya, kita yang seringkali dilecehkan dan juga dihancurkan, mungkin karena kita masih berposisi di bawah. Andai saja kita bangkit, pasti kita bisa menjatuhkan mereka dan sangat juga mungkin membasmi mereka. Hanya saja, saat ini kita masih sulit untuk bangkit, baik untuk duduk tawaruk, apalagi untuk berdiri. Entah apa sebabnya. Kesulitan itu masih saja kita rasakan hingga saat ini. Meski sebenarnya semangat dalam dada telah lama berkobar karena tidak tahan dilecehkan oleh mereka. Sebenarnya jika kita mau berpikir, solusinya hanya satu untuk bisa bangkit. Dalam gambar seni ini, jelas bahwa posisi Islam yang berada di bawah dalam keadaan sujud. Sujud adalah salah satu rukun dalam sholat. Artinya, selama kita masih kuat istiqomah melaksanakan sholat, orang-orang Yahudi dan Nasrani mustahil menghancurkan kita. Karena sholat adalah tiang agama Islam. Selama sholat masih menjadi rutinitas, Islam tetap akan tegak menjulang tinggi di atas bumi ini. Satu hal lagi, posisi Islam yang dalam keadaan sujud, yakni merupakan inti dari sholat. Karena sujud sebagai posisi yang paling puncak dari wujud penghambaan. Dengan sujud, berarti kita memasrahkan diri kita secara penuh hanya kepada Allah, mengagungkan akan maha tingginya Allah, dan menempatkan segala apa yang ada pada diri kita berada di bawah kekuasaan Allah. Jadi, segala apapun yang kita lakukan, ketika semuanya karena dan demi Allah, pasti kita tidak akan pernah bisa dimusnahkan oleh mereka. Meski yang katanya kecanggihan teknologi diciptakan untuk merusak dan menghancurkan Islam, tapi ketika kita mampu membalikan tujuan itu, maka teknologi tidak akan menghancurkan kita. Semisal,
kecanggihan komputer dan internet digunakan untuk kepentingan ajaran Islam, maka tujuan penghancuran itu menjadi manfaat bagi kita. Begitu juga dunia politik yang sistemnya dimainkan oleh mereka. Ketika kita mampu bermain dengan niat dakwah, mengembangkan Islam semata, maka tujuan itu bisa kita balik menjadi media bermain yang akan mengalahkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, jika kita ingin bangkit, tapi kita tidak bergerak secara bersama, maka cara itu hanya akan menjadi tetesan air tawar yang berusaha mengubah air asin di lautan. Intinya, kita harus bersatu. Bersatu bukan dalam atau atas nama kelompok ataupun golongan, melainkan bersatu dalam barisan sujud yang kemudian bangkit secara berjamaah. Sujud artinya kita kembali pada tauhid kita, bersatu padu dalam satu kalimat, La ilaha illallah. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.